Ya, malam semua. Eh, udah lama ya nggak bikin video, udah berapa hari ya, mungkin terakhir hari Kamis atau Jumat, lupa deh. Udah, ya ada hampir seminggu ya nggak bikin. Karena ya ada beberapa lah hal yang dikerjain. Kayak gitu. Terus sekarang udah jam berapa nih kita lihat? 7.06, udah jam 7.06. Ini gue baru balik, baru sampai dari kantor. Nah, kebetulan hari ini ada salah satu orang kantor yang ulang tahun gitu ya, ulang tahun. Terus sebenarnya udah dari hari Jumat kalau nggak salah, karena tahu gue bikin soal bola. Coba dong bahas Juventus ya. Kita tahu Juventus salah satu tim yang uh, the best ya di Serie A dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sebenarnya udah mulai turun. Nah, ini baru azan isya. Nah, jadi sebenarnya ada, mungkin flashback dulu kali ya. Gue tuh ngikutin Juve dari ketika pas awal Conte masuk. Conte masuk itu 2011, kalau nggak salah 2010 segituan. Waktu itu Conte didukung sama di tag-nya si Marotta. Ini nanti lah di belakang sebut soal Marotta. Juve di ketika itu punya kebijakannya yang kalau mungkin teman-teman inget, itu banyak merekrut pemain-pemain yang free agent, yang gratis, tapi berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya si Conte. Gue inget di musim pertama itu dia ngambil, seinget gue, Barzagli, Pirlo. Di next season dia ngambil Tevez, ngambil Pogba. Ini buat gue adalah pemain-pemain yang berkontribusi dalam masa transisi Juve dari yang awalnya Juve kena Calciopoli 2006, terus di degradasi atau dicabut, gue lupa, terus dia naik ke Serie A, cuman nggak pernah perform lagi layaknya tim-tim besar. Nah, semenjak Conte dan Marotta lalu kebijakan transfer itu berjalan, Juve-nya naik. Secara permainan, gue dulu inget Conte tuh bermainnya cukup nyerang lah, dengan skema 3 back-nya di Conte. Meskipun kadang-kadang dia main 4 back juga, cuman lebih sering main 3 back. Nah, di masanya Conte, kekuatannya si Juve ini di belakang sama di tengah. Kita tahu di periode itu backnya ada 3 yang lagi top lah, Chiellini, Barzagli sama Bonucci. 3 back itu. Di tengahnya topnya tuh dulu ada Pirlo, ada Vidal, ada Marchisio, terus ada Pogba masuk, terus ada beberapa pemain yang masuk lah. Di depan ada Tevez, terus ada Llorente, kayak gitu lah, yang pemain-pemain yang awal-awal Conte masuk. Itu Juve naik, bukan cuma secara pemain tapi secara prestasi, dimana juara berapa tahun berturut-turut lah di bawah Conte itu, kalau nggak salah 3 tahunan atau 4 tahun, sampai akhirnya Conte cabut, masuk Allegri ini mantan pelatihnya AC Milan, dimana di musim terakhirnya dia di Milan dia dipecat karena Milan nggak perform. Nah, di masa Allegri, kalau menurut gue Juve main lebih bertahan, nggak senyerang ketika sebelumnya di bawahnya Conte. Mungkin ini emang ciri mainnya Allegri ya, atau gimana. Padahal ketika di Milan pun dia sebenarnya nggak main bertahan juga, dengan Ibrahimovic-nya dan dengan Pato, Robinho. Nah, masih perform dengan pemain-pemain yang ada ya, ditambah dengan masih ada Marotta yang bisa nge-support lah Juve untuk ngerekrut pemain dan menjual pemain. Sampai akhirnya
eh Marotta cabut. Gue lupa berapa tahun yang lalu Marotta cabut. Yang gantiin itu sih Fabio Paratici yang mungkin kita dengar beberapa bulan yang lalu kena kasus ketika dia di Spurs, kena kasus bawaan dari Juve, akhirnya dia cabut dari Spurs. Paratici masuk, kebijakannya berubah. Pemain yang direkrut itu jadi bukan pemain yang istilahnya pemain yang bisa berkontribusi buat Juve. Nah, gue nggak tahu ya dasarnya apa ngerekrut pemain itu ya. Ditambah pemain-pemainnya mahal. Padahal ketika Marotta itu efektif. Kayak tadi gue bilang gratisan. Terus yang paling ingat ketika dia ngerekrut Pogba secara gratis dari akademinya MU, terus dibentuklah Pogba sedemikian rupa, dijual lagi ke MU 100 juta. Nah itu topnya Marotta tuh. Salah satu transfer terbaiknya Marotta buat gue ya. Nah, Paratici masuk dengan Allegri makin turun dan makin makin jauh dari Juve yang kita kenal dari tahun 2011 itu loh. Sampai akhirnya ada masa Allegri mundur atau dipecat, lupa. Datengin Maurizio Sarri yang sekarang di Lazio. Sarri ini di Italia terkenal dengan pelatih yang filosofinya menyerang ketika di Napoli ya, terutama dengan Sarri Ball 4-3-3 dengan 2 gelandang serang, 1 DM. 2 gelandang serang ini maju sampai ke dekat kotak penalti lawan. DM-nya sebagai registanya yang biasanya ditempati sama Jorginho, kayak gitu. Sarri masuk sebenarnya pemainnya lebih bagus daripada si Allegri, tapi sayangnya Sarri cuma setahun. Masuklah Pirlo. Kalau nggak salah Pirlo pun cuma setahun, dimana ya kita nggak, meskipun Juve waktu itu rank 4 kalau nggak salah, rank 4, Juve ya udah hampir nggak berprestasi lagi. Terakhir tuh juara Liga seingat gue di bawahnya Sarri, dimana tuh masih ada pemain-pemain yang tadi gue sebut lah, itu masih ada. Nah, Paratici akhirnya keluar. Itu beberapa tahun yang lalu keluar, dia kira gabung Spurs. Justru gue nggak ngikutin deh si manajemennya siapa ya di tag-nya. Sampai sekarang akhirnya dilatih lagi sama Allegri. Masuk musim ini di tag baru si Gintoli ini yang dari Napoli. Nah, kalau kita lihat transfernya Napoli musim lalu, di mana kehilangan Mertens, kehilangan Insigne, kehilangan Koulibaly, Fabian Ruiz, itu ditambah semua. Datengin Kim Min-jae, datengin si Kvaratskhelia, terus si Lobotka atau Zielinski. Itu bukti sebenarnya mungkin lebih bagus dari Paratici. Cuman kan itu di Napoli, dimana pasti pressure-nya beda, dengan pemilik yang berbeda, budaya yang berbeda, budgetnya beda juga. Ini kita nggak tahu kedepannya seperti apa si Juve. Nah, ditambah lagi pelatihnya masih Allegri, yang mana Allegri semenjak dia ngelatih Juve lagi itu ya tahun hampir nggak ada prestasinya. Bahkan musim kemarin nggak lolos Liga Champion ya, meskipun nggak lolosnya karena pengurangan poin itu kan. Nah, buat gue sih harusnya Juve berani kick Allegri, ambil pelatih dari manapun lah yang mereka anggap punya filosofi yang jelas, yang bisa main menyerang, yang bermain dengan pemain-pemain yang ada, bisa bermain sesuai dengan kapasitas maksimalnya lah.
Nah, meskipun gue nggak tahu sekarang di Itali siapa, mungkin Gasperini Atalanta mungkin bisa, karena dia cocok tuh untuk ngelatih tim-tim kayak Juve, tim besar yang punya pemain bagus. Karena di Atalanta terbukti ya bisa main bagus meskipun pemainnya gitu-gitu aja gitu. Dan ya kalau misalnya persaingan musim depan ya berat ya untuk Juve, ditambah sudah kehilangan Di Maria, di mana Di Maria itu adalah salah satu sumber kreativitas terbesarnya Juve musim lalu. Ya sekarang berarti yang kreatif cuma Chiesa doang. Buat gue cuma Chiesa. Chiesa pun musim lalu banyak cedera kan. Gitu. Ya, intinya semoga dengan masuknya Dirtek baru bisa membawa perubahan untuk Juve. Dan ya harapannya kan Juve bisa kembali bersaing ya, dan berprestasi bukan cuma di Serie A tapi juga di Eropa. Kayak periode dimana dengan Marotta bisa menggendong Serie A lah. Serie A itu kan dapat kontribusi banyak dari Juve, karena Juve masuk 2 kali Liga Champion, masuk 2 kali final Liga Champion ya kan? Lawan si Barca sekali dan Madrid sekali, meskipun dua-duanya nggak juara juga gitu. Ya semoga Dirtek baru bisa membawa perubahan buat Juve itu. Oke, sekian ya. Mungkin next kita lihat nanti besok dia bahas apa. Semoga besok gue bisa bikin video lagi ya. Thank you.